hari Minggu itu ya seperti itu, Amang. Iya, betul Apa yang betul kita Bang. mau Iya. sampaikan kepada remaja tentang hari Tuhan ini, sehingga oh iya ya, jadi mereka dari sekarang belajar untuk benar-benar memposisikan hari Minggu itu benar-benar hari untuk beribadah, gitu, Amang. Oke, ya Bang. Ya Kak Clarissa. Mau langsung ditanggapi terkait bagaimana? Oke. Ya, jadi memang kembali lagi seperti yang ku jelaskan pertama tadi ya. Jadi berbicara tentang hari Tuhan ini kan hari spesialnya ya Bang. Kalau pertama awal-awalnya memang kalau dari penjelasanku tadi kan, itu kan tentang hari istirahat Tuhan kan gitu kan. Dari selama 6 hari dia bekerja, hari 7 hari istirahat. Baru setelah perjanjian barunya yang perlu kita paham Bang, yang perlu kita tekankan, kita suarakan, kita jelaskan kepada adik-adik di konteks perjanjian barunya itu dia mulai berubah pemahaman tentang hari Sabat itu. Tadi saya sampaikan di situ kenapa hari Sabat itu hari Minggu yang perlu diingat adik-adik itu ya sesuatu yang penting itu adalah di mana di situ adalah peringatan tentang peristiwa-peristiwa tentang Yesus Kristus. Khususnya dalam hal peristiwa keselamatannya, di situ dia hari Minggu itu disitulah hari bangkitnya, hari kemenangan melalui kebangkitan dia ya kita dimenangkan. Aku pikir itu bisa juga diingatkan kepada adik-adik, artinya supaya mereka betul-betul memahami hari Minggu itu adalah hari penyelamatan yang diselamatkan oleh Tuhan kita melalui anaknya Tuhan Kristus. Ah, karena ketika dia bangkit di situ dia menang dan itu kita dimenangkan. Dan itulah mengapa betapa pentingnya hari Tuhan. Aku pikir itu satu hal yang perlu disampaikan kepada adik-adik remaja Bang sehingga mereka betul-betul memahami. Memang kadang-kadang gitu anak remaja nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang kan gimana ya pemahaman pertama mungkin faktor orang tua juga yang betul-betul ya jangankan anak berangkat dari orang tuanya juga kan kita lihat kan menganggap sepele juga kan. Artinya itu terlihat ya orang tuanya ya bahkan lebih memprioritaskan arisan misalnya gitu ya hari minggunya ya daripada yang namanya misalnya ibadahnya kan gitu kan dan itu ditekankan diajari juga sama anak-anaknya. Begitu juga misalnya kegiatan eskul dari sekolah kan gitu kan. Kadang-kadang dari orang tuanya Bang. Makanya penting yang namanya peran orang tua. Tapi kembali lagi peran kita PDR tetap menyuarakan itulah Bang. Kupikir seperti tadi konteksnya. Bergeser di perjanjian baru bahwasanya hari Tuhan kita memperingati hari yang dimana hari kemenangan ya. Artinya dimenangkan melalui Tuhan Yesus bangkit. Itu peristiwa kebangkitan di hari Minggu itu abang kakak ya. Jadi mereka supaya memahami dengan betul maknanya sehingga mereka mau dengan sadar betul-betul. Ya, saya kembalikan kepada Kak Clarissa. Oke, terima kasih, Amang. Bagaimana Bang Ron? Oke, mulai ya, Amang. Siap, Kak. Oke. Kakak abang yang lain? Ada lagi? Oh iya, silakan Kak Betty. Oke, malam Amang dan teman-teman. Amang, saya mau menanyakan tentang perihal hukum Taurat keempat ini berhubungan dengan hari Sabat ya, Amang. Nah, di sini saya mau menanyakan tentang gereja Advent, Amang. Di mana kan Advent itu kan masuk ke Protestan secara saya juga sebenarnya ingin mempertanyakan Advent itu masuk ke Protestan apa tidak karena saya punya beberapa saudara saya tanyakan mereka Protestan sepertinya tidak menyatakan mereka Protestan tapi saya mau menanyakan kembali masalah hari Sabat ini Amang karena mereka tidak meyakini hari Minggu itu sebagai hari Sabat hari beribadahnya mereka justru di hari Sabtu Amang. Nah yang saya mau pertanyakan ke Amang karena memang ada pertanyaan dulu dari anak remaja perihal ini. Mengenai gereja Advent itu seperti apa sih saya mengenai peribadatan di hari Minggu dan hari Sabtu kenapa berbeda karena saya beberapa artikel membaca artikel tentang ini mereka menganggap
dan tidak mengakui bahwa hari Minggu itu sebagai hari Sabat, di mana menurut mereka di Alkitab tidak ada menyatakan hal itu. Seperti itu, Amang. Mohon pencerahannya, Amang. Oke, terima kasih Kak Betty. Amang Calvin, sebelum itu mungkin tambahan sedikit ya, Amang. Oke, ya. Yang dari Kak Betty kan Oke, bisa Kak, bisa. Gimana, Mang? Oh, lanjut ya. Jadi mau Ya, silakan. Oh ya. Jadi mau nanya sedikit tentang Sabat. Sebenarnya sih Sabat itu kalau misalnya di Yahudi sana, Sabat itu benar-benar artinya hari Sabtu. Ini tentang arti katanya ya, Mang. Iya. Mungkin karena permasalahan itulah. Biasanya kan kita menerjemahkannya, oh Sabat Sabtu. Jadi ya seharusnya kita gereja hari Sabtu dong. Itu kan itu biasanya yang ditanggapi oleh teman-teman yang biasanya nggak tahu kalau misalnya kita kan udah ada teksnya nih, ada peraturannya di HKBP. Oke. Ya, nah itu sih Amang Ya, oke. mungkin Ya. penting untuk jadi awal untuk ke KBT. Ya, begitu Amang. Ya. Jadi pertama ini aku sampaikan sama Kakak ya. Berbicara tentang berhubungan seperti yang disampaikan Kak Clarissa dengan Kak Titi ya. Berhubungan dengan pengertian hari Sabat, Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, kalau diartikan dia hari Sabat itu adalah hari beristirahat, ya, hari beristirahat. Itu artinya. Bahkan bisa juga dikatakan berhenti bekerja dan melepas lelah. Itu lebih bisa dikatakan lebih konkretnya penjelasannya Kakak. Dan kenapa hari Sabat itu dibuat hari Sabtu itu memang dikaitkan atau ditradisikan oleh orang Yahudi. Ya, kalau keputusan konkretnya itu hari Sabat itu hari Sabtu itu, kalau merujuk ke Alkitab ya, sebenarnya nggak ada penjelasan itu hari Sabtu, nggak ada dasarnya. Makanya kembali lagi, kenapa kita katakan dia hari Sabatnya itu hari Minggu kalau kita ya, konteksnya memang berbicara Sabat itu kita kembali lagi ketika hari Minggu itu, yang dimana adalah hari kebangkitan Tuhan. Makanya tadi kontekskan itu, makanya kita kenapa di situ kita beribadah. Ya, di situ hari peringatan harinya kenaikan Tuhan dan turunnya Roh Kudus. Oke, yang kedua berbicara tentang Advent. Betul, Advent itu ya, itu memang bagian dari Protestan ya. Tapi bisa dibilang lagi ini ada lagi denominasi kecil Kak. Jadi memang ini kan bisa dibilang tahun-tahun pecahnya Katolik ya. 1517 bisa dibilang tahun 1500-an lah bisa dikatakan. Di sini adalah banyak bermunculan yang namanya aliran-aliran. Ada aliran Protestan. Tapi ada juga dia yang macam yang berbeda. Sebenarnya kenapa dikatakan Protestan sebenarnya itu ya karena memprotes Katolik. Tapi dari semua itu Protestan itu Kak, berbeda-beda ajarannya. Mau bilang berbeda-beda ajarannya. Ada ajaran masing-masing. Ada masih mengakui dengan konsep mengikuti orang Yahudi. Seperti konteks Advent. Mereka mengaku bahwasanya hari Sabtu itu masih konsep bahwasanya hari Sabat itu adalah Sabtu. Ya, dengan konteks juga kalau kita berbicara Advent sama Kakak, itu belum percaya bahwasanya Yesus datang. Advent, bisa kita telusuri. Advent belum meyakini bahwasanya Yesus Kristus telah datang kedua kali. Makanya sama konteks mereka seperti konteks Yahudi itu. Makanya aku bilang gini Kak, jadi setelah perpecahan Katolik itu, ada juga masih mengikuti berujuk kepada Alkitab yang tradisi lama, misal perjanjian lama ya, mengikuti tradisi Yahudi, ada juga dengan versi baru lagi. Itulah misalnya Lutheran, Johannes Calvin, yaitu Calvinis, baru ada lagi bisa dikatakan Metodis ya, dan ajaran yang lainnya lah Bang Kakak. Baptis juga seperti itu. Tapi yang mau aku bilang Kak, konteks yang Advent hampir sama dia pemaham mereka dengan konteks orang Yahudi. Jadi makanya mereka kaitkan ya hari Sabat itu hari Sabtu. Nah itu Abang Kakak. Dan beberapa ajaran kita banyak berbeda lah. Makanya sekali lagi
Di situ saya tegaskan tadi Abang Kakak. Itu kenapa berbeda kita ya, berbeda kita dengan yang lainnya. Yang ajaran yang nggak seorang dengan kita. Misalnya kalau Calvinis masih Calvinis ya, ajaran Johannes Calvin masih sejalan sama kita. Makanya aku bilang ada yang namanya kompesi, buku kompesi ketepatan nggak? Buku kompesiku di rak buku pula. Jadi buku kompesi inilah bentuk pengakuan iman kita. Tertulis itu tentang makanan, apa yang najis atau tidak najis ya. Baru tentang Tuhan, Allah, di situ dijelaskan. Baru tentang hari Minggu tadi. Makanya saya masukkan tentang hari Minggu. Kenapa hari Minggu kita orang Protestan khususnya Lutheran lah. Kenapa hari Minggu kita beribadah? Dan kita menyatakan itu seperti dikaitkan dengan hukum Taurat keempat. Karena di situ yang tadi aku bilang Abang Kakak. Kita pahami bahwasanya disitulah hari kebangkitan Tuhan. Hari turunnya Roh Kudus. Dan beberapa tadi yang saya sampaikan di dalam materi yang saya buat tadi. Itu dia Kak ya, Kak Betty. Jadi itulah yang perlu kita tekankan kepada anak remaja kita. Supaya mereka betul-betul paham. Supaya mereka tidak lari dari ajaran kita. Jangan pula mereka mengakui bahwasanya Yesus Kristus belum datang kedua kali. Itu lebih kejam kita. Bisa dikatakan kita tidak sebagai pengajar. Ya. Baik. Jangan sampai seperti itu. Baik, Amang. Terima kasih. Ya. Oh iya, Amang. Berarti kan dalam hal ini konteks pengertian sabat dari si Advent, gereja Advent itu berbeda dengan konsep yang dari kita punya ya, Amang. Iya. Bahwa Iya. saya minta tolong dikelirkan karena hal ini supaya menjelaskan juga karena sabat artinya itu berarti mereka masih menganut dengan perjanjian lama yang menganggap bahwa sabat itu hari beristirahatnya di hari Sabtu gitu ya, Mang ya? Iya, tradisi Yahudi lah Kak, lebih tepatnya mengikut tradisi Yahudi. Iya. Oke, terima kasih Amang Calvin. Kak Betty berarti udah oke ya. Kakak abang yang lain, adakah yang mau bertanya atau menanggapi kembali? Oh iya, silakan Kak Dede. Susah banget. Ya, makasih Kak Clarissa. Ora sama. Oras Kak. Ya, maaf sebelumnya tadi saya agak terlambat, jadi mungkin tidak lengkap menjelas pemaparan Amang tadi. Satu hal, saya mau bertanya mengenai pengudusan hari Sabat ya. Yang mau saya tanyakan pertama adalah apa makna dari menguduskan hari Sabat itu satu ya, Mang. Yang kedua, apakah yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari itu, di hari Sabat itu, di hari perhentian itu? Apakah Tuhan mau kita beribadah dari pagi sampai malam, atau berhenti seperti kata Amang tadi, berhenti dari kegiatan, ya, kegiatan sehari-hari, atau apa maknanya dari kudus, ya, menguduskan hari. Nah, terus kemarin kan kita masuk ke kemarin kita pernah mengalami masa-masa COVID di mana kita ada di rumah beribadah gitu ya, Mang ya, online. Nah, jadi ada pertanyaan dari anak saya sih, si Rogati nanya begini ya, Mang. Katanya begini, kita kan bisa beribadah di rumah, katanya kan bisa kita seperti dulu online seperti itu gitu ya, Mang. Sama aja toh, dia bilang, mendengar khotbah, ikut mendengar ibadah dari awal sampai akhir. Kenapa harus ke gereja seperti itu? Itu satu. Jadi yang kesimpulannya yang ingin saya tanyakan, maksud dari kudus itu apa sih emang? Kudus, menguduskan hari Sabat itu. Ya. Jadi langsung ke Clarissa ya. Iya, langsung. Banyak ini Amang. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang ajaran kita ya, di dalam buku pengajaran kita ada memang katekismus kecil, ada katekismus besar. Jadi kalau tadi saya memang katekismus kecil yang saya sampaikan, tapi kalau berbicara tentang katekismus besar ini, memang ini agak tebal bukunya, Bang Kakak. Ini agak tebal bukunya. Memang di sini lebih rinci. Kalau lebih rincinya, kalau dia tuliskan nanti panjang kali filenya. Jadi artinya di sini juga dijelaskan tentang berbicara tentang yang berkuduskan hari Sabat itu. Pertama gini,
Yang pertama ya, hari itu memang sudah kudus dan Tuhan yang sudah menguduskan hari itu. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bentuk perilaku perbuatan kudus. Itu. Memang sekali lagi Abang Kakak ya, bukan berarti cuma hari Minggu saja, bukan. Tapi karena di sini yang berbicara tentang momen kita nggak kerja, ya berhenti dari pekerjaan kita, aktivitas kita, disinilah momen untuk kita melakukan hidup betul-betul perbuatan kita yang kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru yang melalui buku ini, yang mau disampaikan juga gini Kak, bukan berarti kita kaku ya, kaku seperti ini. Yang dimaksudkan kaku adalah seperti konteks kalau orang Abang Kakak mengikuti perjanjian lama, khususnya di dalam inilah, misalnya kita lihat di Matius 12 ayat 9. Ya, Matius 12 ayat 9 itu ada berbicara tentang di situ Yesus menyembuhkan hari Sabat. Ya, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Di situ kalau kita mengikuti yang biasanya kalau kita pemahaman kita biasanya bahwasanya nggak bolehlah mengikuti melakukan hal-hal seperti itu. Kalau ya hari Sabat aja. Kita fokus bergereja, udah kita santai-santai rumah, nggak seperti gitu aja Bang Kakak. Dan itu kalau seperti itu sama dengan konteks yang dimana pemahaman orang Yahudi. Ya, makanya sebenarnya kehadiran Yesus bukan mau menghilangkan hukum Taurat. Ya, karena orang Yahudi ya Bang Kakak, bisa dikatakan mereka kayak apa? Memang paham mereka yang namanya hukum Taurat, tapi jadi kaku. Jadi kaku ya. Hari Sabat itu dianggap mereka, ya kalau kudus ya udah kita jangan melakukan kegiatan apa-apa, cukup di rumah. Ya, nggak boleh mau mati orang di situ yang udah mau mati, ketepatan mati, ya udah mau hampir mati, jangan disembuhkan, biar aja dia mati. Nah, seperti itu masih ada konsep, makanya mereka bertentangan selalu dengan Yesus. Nah, kalau kita lihat perbuatan Yesus di Matius 12 ayat 9 di situ, ya nggak masalah. Kata Yesus kalau memang itu perbuatan baik, perbuatan yang benar, lakukan saja. Ya, makanya Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Bahkan waktu itu kalau Abang Kakak tahu cerita tentang yang Yesus menyelamatkan domba ya, yang mau masuk ke dalam jurang dia. Itu konteks hari Sabat, ya kan? Kalau kita lihat di situ Abang Kakak, ya Yesus terang-terangan bahwasanya tidak ada masalah itu. Jadi bukan terfokus hanya sebatas gini Abang Kakak ya. Hanya sebatas kita ya gereja udahlah di rumah aja lah. Bukan seperti itu. Tapi di dalam satu hari itu khususnya kita memang harus ya bergereja kan gitu kan. Artinya di situ dalam gereja itu kita mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Tuhan ya. Bersama dengan Tuhan artinya membangun relasi. Artinya kita berhenti dari pekerjaan kita dan kita fokus hanya untuk Allah. Dan di dalam keseharian kita khususnya di hari Minggu itu, ya marilah melakukan perbuatan baik. Itu yang ketiga Kak. Jadi kalau dihubungkan dengan memang begini ya, yang Kakak sampaikan yang disampaikan oleh anak kita ya. Jadi bilang memang ya sama aja memang gereja dengan karena kita adakan waktu COVID itu bahwasanya ibadah di rumah. Oke, pertama gini ya Bang Kakak. Yang pertama kenapa kita lakukan di rumah pada saat itu ya, kita bukan mau dikatakan apa ya lebih tepat bahasanya, bukan mau memindahkan, bukan, tapi berbicara kita mau bahwasanya mengantisipasi. Karena begini Kak, kita sebagai manusia kita diberi Tuhan hikmat ya. Pertama itu lo jelaskan, kita diberi Tuhan hikmat untuk berpikir mana yang baik, mana yang tidak baiknya. Memang betul, yang selama ini pemahaman kita ya bergereja itu di gereja, tidak bisa di rumah. Tapi karena situasional, ya makanya kita bisa kita katakan ya diubahlah suasananya ya di rumah. Artinya sama dengan pemahaman kita di situ juga berjumpa dengan Tuhan, beribadah. Dalam konteks beribadah ya, di situ kan bernyanyi, ada yang namanya mendengarkan firman Tuhan. Itu pertama. Tapi kembali lagi, karena kedua ya, karena sudah yang namanya bisa dikatakan COVID sudah mulai mereda, kembali lagi kita kan ada hikmah kan gitu kan ya, kembali ke konteks semula. Karena begini Kak, banyak pada saat itu
karena menggunakan hikmat manusia ya, konteks baru-baru COVID itu, kan banyak yang para pendeta, udah nggak ada itu COVID itu. Kan sempat gitu ya, pernah viral kayak gitu pendeta, akhirnya pendeta itu kena COVID dan ada yang mati. Dan jemaatnya banyak yang terpapar. Kan gitu. Artinya sekali lagi, kita diberi hikmat. Yang ketiga lah aku bilang, Kak, pemahaman gereja itu memang, kalau kembali merujuk kepada pemahamannya ya, kenapa harus di gereja? Iya, di situ bertemu yang namanya persekutuan, Kak. Persekutuan bersama orang-orang, ya orang-orang sekutu lah, bersekutu kita lah, persekutuan kita, orang-orang seiman dengan kita, istilahnya di dalam gereja kita kan gitu kan, konteks jemaat kita. Di situ dia baru memang bisa kita katakan memang ya, betul. Memang Tuhan itu apa bisa dikatakan imanen, ada di mana-mana. Tapi memang pada umumnya gereja lah tempat pada awalnya orang-orang dipanggil untuk beribadah. Makanya kenapa dikatakan harus di gereja, kakakku. Jadi bisa, itulah pemaknaan gerejanya, Kak. Dipanggilnya berkumpul di satu tempat. Itu memang sekali lagi, kalau konteks rumah itu pada saat itu adalah situasional. Jadi kita mengantisipasi yang namanya situasi yang terjadi. Jadi bukan paku mati ya Bang Kakak, pemahaman seperti itu. Ya udahlah, kita kan bisa sama-sama. Kalau seperti itu, jangan-jangan ya, kalau seperti itu pemahaman kita, jangan-jangan gereja kita nggak ada lagi. Gereja bisa ditutup seperti di Jerman. Ya artinya lambat laun kita berpikir dengan pikiran kita sendiri, Tuhan itu bisa ada di mana-mana kan gitu kan. Bahkan jadi karena dengan konsep gitu kita berpikir kita seakan-akan jadi Tuhan. Kita seakan-akan jadi Tuhan. Karena itu yang terjadi Kak di Jerman. Ya, di Jerman, di luar negeri bisa dikatakan. Kenapa bahkan gereja-gereja bisa jadi klub berubah jadi klub. Karena apa? Karena khotbah itu bisa, apalagi dengan jangan konteks sekarang, ya. Khotbah itu bisa didapatkan dari mana saja. Iya, bahkan dari YouTube kita terlihat jelas banyak itu mau berbicara tentang khotbah minggu ini, bukan cuma 10, bukan cuma 15, bahkan ratusan banyak yang menyajikan tentang khotbah itu. Tapi apa bedanya kan gitu kan? Disitulah kita lihat persekutuan itu. Ada yang namanya di situ lantikur, bahkan jelas di situ artinya gimana ya? Bisa dikatakan ada yang orang-orang yang kita tidak kenal mungkin. Artinya berkumpullah orang-orang percaya di situ kan. Karena konteks gereja awal-awalnya ke berkumpul pada yang turunnya Roh Kudus ya, naiknya Yesus Kristus ya, hari turunnya Roh Kudus. Di situ kan berkumpul Kak. Jadi kembali lagi Kak, konteks kenapa di rumah itu karena situasionalnya, karena COVID. Ya, ya aku pikir seperti itu Kak Rina. Oke. Emang, bentar, ini emang pemahaman saya mengenai hari Sabat atau harinya Tuhan adalah bahwa sesungguhnya setiap hari itu harinya Tuhan gitu ya. Bahwa setiap harinya itu memang kita harus fokus, istilahnya fokus dalam mengikuti jalannya Tuhan. Tapi hari Minggu adalah satu hari di mana kita memang beribadah. Arti beribadah adalah seperti yang Amang katakan bahwa kita mengikuti kegiatan gereja. Tapi bagi saya seperti tadi misalnya arisan, itu juga menurut saya adalah suatu ibadah gitu loh, suatu persekutuan gitu ya. Tidak salah, yang penting kita harus punya waktu untuk Tuhan gitu ya, satu waktu untuk Tuhan. Makanya menurut gereja sekarang lebih arif memberikan waktunya pagi, siang gitu ya, karena di era sekarang ini kita nggak bisa pungkiri banyak orang yang bekerja di hari Minggu gitu ya, Mang ya. Dan bagi saya, ini pemahaman saya, bukan berarti dia tidak menguduskan hari Minggu. Dia tetap dalam pekerjaannya, dia tetap memberikan waktunya untuk Tuhan. Itu pemahaman saya tentang pengudusan. Bukan berarti kalau bekerja di hari Minggu itu berarti kamu tidak kuduskan hari Minggu. Bukan begitu pemahaman saya ya, Mang ya. Bagi saya yang terpenting adalah di hari Minggu kita harus sediakan waktu buat Tuhan, khusus buat menyembah Tuhan dan bersekutu dengan teman-teman seiman. Tetapi ketika kita memang mempunyai pekerjaan,
di hari itu, is okay, karena dalam pekerjaan itu pun kita beribadah, dalam pekerjaan itu pun kita berbuat baik, dalam pekerjaan itu pun kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Itu Amang. Jadi saya menanggapi perkataan Amang yang mengatakan hari Minggu itu sudah jangan bekerja, diam di rumah. Iya, betul. Bergereja. Itu Amang. Saya bilang tadi gini ya, saya potong juga, saya bilang itu konteks orang Yahudi. Mereka bilang mereka kaku dengan pemaknaan dengan konteks hari Sabat itu atau hari Tuhan itu. Bukan tentang yang kita sampaikan. Ya, artinya boleh orang melakukan apapun hari Minggu istilahnya dalam kegiatannya, tapi bukan hanya di rumah saja, tapi disempatkan waktunya dalam beribadah, karena konteks itu berarti jadi kan di situ konteksnya beribadah berjumpa dengan Tuhan kan gitu kan, artinya berjumpa dengan Tuhan dalam konteks peribadahannya. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari memang berjumpa dengan Tuhan kalau kita betul-betul merasakan kan gitu kan, tapi ini fokus karena kalau di hari biasa kita kan dalam bekerja, kefokusan kita kan ya dalam pekerjaan kan gitu kan. Tapi kalau memang hari yang itu ya kita sempatkan untuk memang betul-betul bersama-sama dengan Tuhan, artinya konteksnya hari terkhusus itu. Yang kedua, saya bilang tadi makanya gini Kak, bukan nggak bisa artinya melakukan sesuatu yang baik, dan kita nggak bertentangan dengan yang namanya arisan ya. Yang penting kalau udah melakukan artinya ya beribadah dia, tapi jangan begini, karena ada begini sama kakak yang saya lihat melakukan arisan di hari Minggu ya, waktu jam beribadah, itu yang jahat. Misalnya gini, udah tahu hari Minggu misalnya jam 8 atau sampai jam 12 lah itu beribadah. Kalau di sini aja sampai jam 6 ya, ada jam 5 ya. Kalau di kampung-kampung nggak ada itu jam 5 atau apa. Tapi udah tahu di situ jam apa, di situ dia melakukan arisan. Itu salah kalau aku bilang. Tapi kalau memang prioritaskan pertama sekali beribadah ya, dalam peribadahan dia beribadah, ya udah kalau melakukan kegiatan arisan tidak apa-apa aku pikir. Apalagi arisan aku pikir tidak bertentangan dengan Tuhan. Ya apalagi di situ gitu aja membangun persekutuan juga kan gitu kan, sesama marga sesama apa kita lah istilahnya. Jadi aku pikir nggak masalah. Tapi gitu, kalaupun misalnya kita bekerja, memang nggak bisa dipungkiri ya Bang Kakak ya, di konteks zaman sekarang, jadi memang ada memang ya di hari Minggu itu. Tapi gini, yang mau saya katakan, jangan pula dia oke sah mungkin itu dari apa bisa dibilang pencarian, tidak apa-apa, tapi jangan sekali-sekali karena pekerjaan ditinggalkan ibadahnya. Ya karena kan beribadah, konteks di hari Minggu kan kita beribadah, di situ bertemu dengan Tuhan. Kita sempatkan, kita luangkan waktu kita untuk beribadah. Kalau setelah itu mau bekerja terserah, tidak masalah aku pikir. Ya, karena makanya aku bilang tadi di Matius 12 konteksnya itu, kalau kita lihat Matius konteks 12 itu ya, pasal 12 itu Tuhan menyembuhkan orang sakit untuk menyelamatkan hidupnya, untuk menyelamatkan hidup orang sakit itu tidak masalah. Tapi harus kita ingat kembali lagi, jangan sekali-kali karena pekerjaan kita tinggalkan yang namanya ibadah kita. Kalau mau bekerja, mau karena itu apa kita bisa dikatakan bekerja, nggak apa-apa, nggak masalah aku pikir. Tapi luangkan waktu kita, fokuskan waktu kita ya untuk beberapa, apalagi kan gini kan, ibadah kita kan bisa kita bilang gitu kan, dalam khotbah pun sering disampaikan ibadah cuma 2 jam, tapi orang menyempatkan waktu 2 jam aja tidak bisa, padahal dia sehari-harinya habis waktunya untuk bekerja, tapi untuk beribadah saja tidak sempat. Itu aku pikir Kak. Jadi tidak masalah kalau mungkin sekarang konteksnya ya, apalagi nggak bisa dipungkiri ya, apalagi misalnya maaf saya harus katakan, ada juga orang kerja ojek online misalnya di hari Minggu ya mungkin kalau itu dia apa dia, tapi jangan gara-gara itu dia tinggalkan, nggak sama sekali tidak beribadah, tidak fokuskan waktunya. Aku pikir misalnya dia memang karena itu kebutuhan dia, menurut pekerjaan dia mencari kebutuhan hidup ya nggak masalah, tapi dia sempatkan waktunya di konteks beribadah. Aku pikir seperti itu. Ya itulah Kak Diana. Ya setuju Mas. Kak Larissa. Gimana Kak Diana? Oke Kak Clarissa, makasih. Clarissa mau tanya dong. Oh Kak Ratna. Kameranya dong. Hah? Ada yang bertanya itu kameranya dong. Gak usah kamera dulu boleh ya? Nah. Gimana Kaneda? Oke. Boleh.
Amang mau tanya, tadi kita bicara tentang hari Sabat dan Sabtu, hari Sabat bukan Sabtu gitu ya, Amang. Saya mau nanya, pemikiran ini salah nggak kalau begini kita sampaikan ke anak-anak? Bahwa hari Sabat itu nggak mengacu kepada harinya, tapi mengacu pada waktu yang kita ambil untuk bersekutu dengan Tuhan. Artinya Sabat itu bisa setiap hari, tapi kamu berikan ekstra khusus waktu di hari apa gitu ya, untuk ya benar-benar kamu melakukan hal-hal yang baik, entah itu dalam hal mereka ya melakukan pokoknya hal-hal terbaik di hari itu gitu loh. Baik bersekutu dengan Tuhan, baik mereka melakukan sesuatu yang lebih ekstra buat orang tua mereka, kayak kayak gitu Amang. Karena kalau konteksnya bukan hari, agak bingung juga sebenarnya. Jadi karena ada beberapa pemikiran tentang boleh nggak orang itu melakukan sesuatu di hari Sabat atau hari Sabtu atau hari Minggu itulah gitu lama. Itu sih pertanyaan saya, Mang. Oke, Kak Clarissa, aku udah bisa nambahin oh iya, silakan Bang. dari yang Kak Ratna tadi, Amang. Ya, Saya Bang sih Roni, ya, membaca uraian dari Amang ini, kan hari Sabat itu menjelaskan di sini hari beristirahat. Hari Ya, pertama betul. Tuhan menciptakan segala macam. Pada hari yang ketujuh itu hari istirahat. Tuhan mengundang untuk seperti Tuhan menikmati hasil ciptaannya. Iya, betul. Tepat hari istirahat. Tetapi tidak di sini menceritakan, ayo puji saya, sembah saya di hari ketujuh. Dia cuma yang Amang jelaskan di sini, berarti kita Ya. menikmati hal libur istilahnya. Akan Ya. tetapi baru hari apa yang mengacu ke beribadah ini, memuji Tuhan ini, kan di sini tidak kuduskan, sucikan lah kan. Tidak ada menjelaskan bahwa untuk beribadah, karena sesuai tadi seperti Kak DT bilang, Kak Ratna, Ya. ibadah itu kan nggak hanya hari ke hari Sabat. Betul, Hari pertama ke ketujuh itu waktu yang kita pakai untuk pada Tuhan hanya berapa menit saat teduh, itu kan sudah hari beribadah kita lakukan seperti itu. Jadi konteksnya ini nanti yang saya takutnya berarti hari biasa tidak ada perlu ibadah dong Bang, misalnya nanti kan, karena berarti khusus di hari Minggu doang atau dari yang tadilah Sabat, Sabtu, di situ doang beribadah. Berarti hari biasa kalau dari konteksnya ini kan tidak perlu beribadah karena sudah ada hari khusus. Bagaimana itu, Mang? Mulai tema. Ya, oke. Oke, Amang silakan langsung. Ya, aku pikir seperti ini. Jadi yang pertama, bahwasannya tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau pertama gini lah, yang disampaikan ke Ratna, bisa nggak Mang? Kalau hari Sabat itu jangan kita fokuskan ke hari. Yang lebih bagus. Dia ya setiap hari itu hari Sabat. Kalau seperti itu pemahamannya Kak, kita bisa dikatakan ya salah aku bilang. Artinya tetap, karena di konkretkan bahwasanya di dalam perintah ini sangat jelas kan, ingatlah hari Sabat. Artinya kita harus mengacu, apapun kita harus buat mengacu. Makanya dasar acuannya itu apa? Kan gitu. Dasar acuan itu yang terpenting. Makanya kembali ke kepercayaan kita kakakku. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Makanya aku bilang sekali lagi, kita tidak sama apa yang kita percaya HKBP ya, kita sebagai HKBP kita tidak sama percaya kita sama walaupun dia Kristen ya. Artinya ajarannya ya, dengan yang tadi Advent itu. Nah, artinya yang mau saya katakan, kita tegaskan itu harus disampaikan kepada anak remaja supaya mereka memahami apa itu hari Sabat, kapan itu hari Sabatnya. Nah, makanya aku bilang apa yang kita percayai, apa kita yakini, apa dasar kita, kenapa kita berbeda sama yang lain dari Advent, kenapa padahal yang mereka tahu itu yang makanya kita perlu kita sampaikan. Yang mereka tahu, yakin aku, kebanyakan anak remaja yang mereka ketahui hari Sabat itu adalah Sabtu. Karena mungkin sekali lagi, karena bersamaan agak mirip kata-katanya itu, Sabat, Sabtu disama-samakan, disumpah-sumpahin. Padahal itu mengikuti sekali lagi tradisi Yahudi. Makanya aku bilang sekali lagi Kak, gini, kembali lagi. Kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru itu tidak dapat dipisahkan. Kalau itu dipisahkan, sama saja kita seperti orang Yahudi. Karena Yahudi lebih mengutamakan yang namanya Torah atau kita perjanjian lama, mereka fokuskan Yahudi. Makanya sekali lagi ini sangat berkaitan.
karena berkaitannya, makanya saya sampaikan tadi Kak, apa dasar kompetisi HKBP? Kenapa hari Sabat itu dikarenakan jadi hari Minggu? Nah, itu saya sudah sampaikan di dalam materi yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya kita memperingati hari Sabat itu, hari Tuhan itu, kita peringati di situ dia waktu kebangkitannya, ya, di situ dia baru hari Pergantian Kudus, dan hari kebangkitan itu jelas, itu tertulis dengan yang namanya di Alkitab, ya. Makanya kita kenapa hari Jumat Agung, nah, kenapa yang namanya hari Minggu Paskah atau kebangkitan Tuhan, itu jelas tertulis Kak. Makanya itu yang menjadi acuan kita, dan kita harus sampaikan itu, bahwasanya hari Minggu lah yang menjadi hari Sabat. Kenapa landasannya? Makanya kalau nggak kita sampaikan itu Kak, ya, kalau kita sampaikan sama saja ini nggak ada gunanya hukum Taurat ini sama kita. Hukum Taurat keempat ini sama saja nggak ada. Itu mau saya katakan. Berarti hilang kalau kita tidak memfokuskan apa itu hari Sabat, yang hari Sabat itu hari apa. Nah, kalau kita samakan semua, sama saja kita, aku katakan sama saja kita tidak lebih mendalami yang namanya hukum Taurat keempat itu. Makanya saya katakan sekali lagi Kak, nanti bisa mungkin dilihat kembali materi saya tadi, apa alasannya, apa landasannya kenapa hari Minggu itu. Ya aku pikir itu yang disampaikan. Dan berkaitan sama Bang Roni, kalau begitu pemahamannya Amang, berarti cuma ngapain lagi beribadah? Ngapain beribadah kalau cuma apa ya? Hari Minggunya udah lebih bagus, hari Minggunya saja, hari biasanya ibadah kan seperti itu kan. Artinya kita kembali lagi konteksnya Bang Kakak, ya. Hari ibadah ini kan hari fokus kita berhenti dari kegiatan kita dalam pekerjaan kita. Ya, hari biasa misalnya anak-anak lah, aku bilang anak-anak remaja. Hari biasa itu hari apa? Hari sekolah kan. Hari sekolah mereka. Kan gitu kan. Oke, betul. Ada ibadah mungkin mereka berdoa, mungkin gitu ya delapannya. Tapi ini hari untuk khusus hari Minggunya, disitulah mereka beristirahat dari kegiatan mereka. Yang misalnya mungkin di dalam sekolah mereka misalnya ada kegiatan apa gitu kan, belajar yang apa segala macam. Tapi hari Minggu ini mereka fokus, pikiran mereka nggak kemana-mana sebenarnya. Cuma harus difokuskan saja, karena kenapa nggak kemana-mana? Mau bilang gini, karena artinya mereka dari misalnya kan kalau hari biasa kan ya mungkin karena sekolah yang dipikirkan PR tugas segala macam mungkin gitu kan apa nanti kayak mana guru ini segala macam kan gitu kan, mungkin di situ. Tapi kalau ini artinya hari kosong ini kayaknya nggak, hari kosong atau hari Minggu ini itu kan kita agak lempeng, cara berpikir kita pun agak lempeng loh. Artinya nggak seberat yang kita hari-hari biasa kalau hari Minggu ya Bang ya, nggak seberat hari-hari biasa pikiran kita. Makanya aku bilang itu kenapa kita supaya fokus kita berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan di hari Minggu, berjumpa dengan persekutuan lainnya. Kalau hari-hari biasa nggak berjumpa kita dengan persekutuan ya Bang Ron. Orang-orang teman-temannya yang khususnya di dalam remaja, bahkan dengan KTB nggak berjumpa, kan gitu kan. Itu dia makanya Bang, kenapa sekali lagi ya hari Minggu jangan diserupai. Makanya aku bilang jangan diserupai hari biasa dengan hari Minggunya, jangan disamakan. Betul, kalau kita di hari biasa beribadah juga, itu adalah kalaupun seandainya hari biasa itu Bang Kakak ya, itu kan bukti daripada iman kita. Makanya kan ada dikatakan Ibrani kan, kalau iman tanpa perbuatan misalnya adalah sia-sia kan gitu kan, atau mati, itu kaitannya juga ke situ. Nah, artinya harus berbuat baik, atau dia di dalam apa dia kalau misalnya hari Senin dia bangun dia berdoa apa kan gitu kan, itu bentuk dari imannya. Begitu juga hari Minggu itu bentuk iman, tapi memang hari Minggu spesial, artinya spesial, ada harus spesial Bang, kespesialan. Aku pikir gitu, karena sekali lagi pikiran kita nggak seberat seperti hari-hari biasa. Makanya itu dipanggil kita untuk fokus, pikiran kita itu hanya fokus kepada Tuhan. Ya, itu Kak Clarissa, saya sampaikan kembali ke Kak Clarissa. Oke, terima kasih Bang Calvin. Bagaimana Bang Roni dan Kak Ratna? Ada kembalikah tanggapan atau oke, udah? Nggak apa-apa, memberikan tanggapan Kak ya, Abang ya. Kalau kira-kira kurang apa, anggap aja. Oke. Aku oke kan? Kak, aku mungkin mau sedikit kasih tanggapan kali ya. Silakan. Karena memang kalau pemahaman yang aku dapat dari yang tadi Kak Ratna itu mungkin sangkutnya
kalau kita sebut hari itu jadinya ya berarti beribadah hari Minggu, hari biasa, bolehlah mau cheating misalnya, mau berbohong, dianggap bahwa hari biasa itu hari yang nggak spesial gitu ya Kak ya. Mau menanamkan kepada anak remaja bahwa setiap hari itu adalah kudus gitu. Tapi memang mungkin seperti Amang Calvin sampaikan bahwa memang hari Minggu itu hari yang kudus, berbeda dengan hari-hari yang lain itu memang benar. Dan itu benar-benar aku rasakan karena kalau hari Minggu itu aura kita tuh berbeda sekali dengan hari biasa gitu loh. Mungkin doktrin yang dari dulu mungkin dari sekolah Minggu disampaikan bahwa hari Minggu itu kudus seperti itu. Jadi mungkin seperti yang Mang Calvin sampaikan, kalau kita samakan dengan hari Minggu dengan hari biasa itu dalam konteks beribadah ya, karena memang setiap hari itu harusnya dikuduskan karena beribadah dalam artian hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kalau konteks yang hari Minggu itu bersekutu. Jadi kita menguduskan itu kita bertemu dengan orang-orang yang seiman, bersekutu, beribadah sama-sama. Kemudian kita memberikan waktu khusus kita dalam satu minggu itu di dalam satu hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja Tuhan. Itu yang saya dapat pengertian dari kecil ya, makanya hari Minggu itu kudus dan buatku itu hari Minggu suatu hari yang spesial banget, bahwa aku akan ke gereja untuk bertemu dengan orang-orang yang seiman lah istilahnya, karena hari-hari biasa kan belum tentu kita ketemu dengan orang-orang seiman ya, teman-teman kantor segala macam. Seperti itu mungkin kalau kita penjelasan ke anak remaja supaya memang pengertian hari kudus itu kenapa harus digambarkan di hari Minggu dengan hari biasa tetap kudus, tapi lebih spesial lagi di hari Minggu, seperti itu Kak, menurutku ya. Oke, terima kasih Kak Betty. Itu sedikit tambahan dari Kak Betty ya. Ada lagi? Oh, silakan Kak Diana. Kak DT. Kalau menurut aku sih, kalau buat remaja ya, kenapa hari Minggu itu kudus? Sama seperti kata Amang tadi bilang bahwa hari Minggu kudus karena hari Minggu itu adalah hari kemenangan. Karena kita mengacu pada perjanjian baru ya, bahwa hari kemenangan, hari kebangkitan itu di hari Minggu gitu ya. Jadi kenapa kita hari Minggu kuduskan hari Minggu? Karena itu adalah hari kemenangan. Jadi kita memang harus bersyukur kepada Tuhan. Beribadah di hari Minggu itu adalah ucapan syukur kita, sukacita kita karena kemenangan kita gitu loh, karena Kristus sudah bangkit. Jadi sesungguhnya yang bisa saya jelaskan kepada adik remaja, kenapa kita harus gereja? Karena ucapan syukur, ucapan sukacita kita karena Kristus sudah bangkit gitu loh. Jadi emang hari biasa memang hari yang baik, hari yang kudus juga, tapi hari Minggu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan. Makanya di hari Minggu kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita, bersukacita karena kemenangan Kristus dari kematian, kemenangan dari kebangkitan. Itu sih yang mungkin bisa saya jelaskan ke adik remaja. Kak Clarissa, makasih. Oh ya, terima kasih juga Kak DT. Ada tanggapan yang lain? Saya Kak Clarissa. Ya, silakan Kak Nia. Saya cuma menambahkan sedikit dengan yang disebut sama itu tadi ya Kak Betty sama Kak Diana. Karena memang tujuan Sabat itu dibuat ya menurut saya ya untuk memberi kita suatu hari khusus dalam seminggu, mengarahkan pikiran dan tindakan kita kepada Tuhan. Karena memang selama 6 hari kita sudah diberi keleluasaan untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, Tuhan minta satu hari itu khususkan untuk bersekutu. Memang benar seperti kata Kak Betty sama Kak Diana tadi. Ya kita mengucap syukur begitu karena hari kemenangan yang diberikan mengacu kepada perjanjian baru tadi. Kemenangan itu. Jadi memang kita untuk menghormati hari itu, ya Tuhan berikan hari Sabat itu seperti di Markus ini ya, Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat.
Jadi memang benar Sabat itu diperuntukkan untuk kita. Jadi ada satu hari, momen satu hari kita bisa bersekutu dengan sesama seiman kita, baik anak-anak remaja ya. Jadi kan dia bisa bersekutu dengan teman-temannya. Misalnya satu tingkatan, misalnya kelas 7 semua bersekutu semua itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah, itu kita diberikan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dan memberi makanan rohani buat jiwa kita gitu. Memang Senin sampai Sabtu boleh kita, ya memang pribadi-pribadi kan ada juga doa pagi atau doa malam gitu. Tapi untuk hari Minggunya kita tekankan bahwa inilah saatnya kita boleh bersekutu bersama. Alangkah mulianya Tuhan kalau umat ciptaannya gitu loh bersekutu bersama-sama gitu. Kalau Senin sampai Sabtu mungkin kan kita pribadi-pribadi gitu. Jadi kalau minggunya kita dikumpulkan bersekutu begitu. Nah, itu untuk memberi makanan rohani bagi jiwa kita secara bersama gitu. Ya itu sih dari saya sendiri. Terima kasih Kak Karissa. Terima kasih Kania. Kakak-kakak abang dan abang yang lain, masih adakah tambahan? Sudah tidak ada? Atau Amang Kalvin ada koreksi atau tambahan lagi, Amang? Sorry Kak Isa. Sebenarnya tadi maksud sahabatku itu lebih ke nilainya. Karena kalau demikian kita membicarakan bahwa itu hari Minggu, artinya memang kita harus taat bahwa hari Minggu itu kita lakukan spesial. Kita nggak boleh untuk arisan sepanjang hari, lalu ada kegiatan yang lain gitu loh. Karena kalau memang kita anggap hari Minggu itu spesial, artinya memang kita peruntukan untuk menyembah Tuhan gitu kan. Sementara tadi ada pembahasan bahwa itu boleh melakukan aktivitas, boleh tidak gitu ya. Artinya lebih ke ini sih sebenarnya saya lebih ingin apa ya? Supaya ketika anak kita tanya, Pak, jadi hari Minggu itu boleh bekerja nggak? Boleh melakukan apa Kak hari Minggu itu? Kalau nge-refer ke firman Tuhan, memang ada yang Yesus bilang kalau menyembuhkan orang sakit, nggak ada masalah dong di hari Sabat. Melakukan hal-hal yang baik, nggak apa-apa dong hari Sabat. Nah, bagaimana kita menilai bahwa itu hal yang baik bagi sesama kita atau buat diri kita sendiri? Itu aja sih sebenarnya. Iya, karena anak-anak sangat kritis ya. Artinya juga supaya kita nggak salah menjawab, apakah boleh mereka melakukan hobi mereka di hari Minggu itu atau apa gitu? Itu maksudnya lebih penekanannya ke itu sih, Mang. Jadi apakah kita boleh melihat Sabat ini bukan hanya bicara iya, tentang betul. hari, Kak. tetapi tentang hati buat Allah gitu. Oke. Ya, silakan Amang. Boleh langsung. Oke. Jadi oke. Seperti yang disampaikan Kak Ratna tadi, bahwasanya apakah bisa memang, tapi oke Kak, gini, kita memang harus kita berbicara harus ke nilai, apakah harus memang dilakukan dia hal-hal yang baik, akhirnya harus kita sampaikan hari Tuhan itu hari apa. Itu yang aku bilang, jangan lihat esensinya dulu Kak. Hari Tuhan itu, jangan adik itu bingung, adik-adik itu bingung, apa ini hari Tuhan itu hari apa kan gitu. Oke, kalau seperti itu betul. Tapi kembali lagi, aku mau tanya sama kita, apakah memang di misalnya hari Minggu, apakah hanya kita aktivitas kita cuma dia gereja baru di rumah saja? Itu kalau di dalam buku ini, katekismus ini yang apa ini, yang katekismus yang besar ini, enggak. Kalau cuma, apakah kita cuma 24 jam itu harus berdoa? Makna spesial itu seperti apa kan gitu kan? Bagaimana makna spesial ini seperti apa? Itu juga kita harus kita perhatikan juga kan gitu kan. Kalau makanya aku bilang tadi, hari Minggu itu kita kan memang ada namanya untuk khusus beribadah. Kan gitu kan? Ya udah beribadah, kita beribadah. Makanya aku bilang tadi, jangan tinggal ibadah karena pekerjaan kita. Jangan tinggal ibadah karena hobi kita. Jangan tinggal ibadah karena arisan kita. Kan gitu kan? Makanya dia harus prioritas dulu itu. Kalau kita lihat contoh Kak ya. Contoh yang di KTB itu, si antara Duma dengan Damai di situ.
Si Dame kan dia kan mau memang ada kegiatan ekstrakurikulernya, ya, ya. Jadi dia bingung dengan hari yang sama hari Minggu, kan gitu kan? Artinya mana dia pilih? Nah, artinya dalam hal memilih dulu, mana dia prioritaskan? Apakah memang yang namanya ekstrakurikulernya atau memang ibadahnya? Kan gitu. Makanya gue bilang harus ibadah dulu. Baru yang kedua, kalau mau ada kegiatan apapun itu, yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Dia lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya pengudusannya itu bukan hanya terpatok cuma 24 jam itu kita satu hari itu. Hari Minggu itu khusus di dalam rumah, berdoa, bernyanyi, berdoa, makan, bernyanyi, berdoa. Gak mungkin kakakku, gue pikir. Nggak mungkin. Artinya dalam aktivitas kita, makanya aku bilang, di dalam aktivitas kita itu harus memang betul-betul dalam rangka memuliakan Tuhan. Tapi harus terlebih dulu kita serahkan waktu kita kepada Tuhan melalui peribadahan kita. Itu dia. Jadi kenapa, makanya aku bilang, kenapa hari Minggunya harus kita suarakan? Karena tadi aku sudah sampaikan, itu yang juga diajarkan oleh ajaran kita. Ajaran HKBP melalui Lutheran juga ya. Kenapa hari Minggu? Kita harus mengakui, kita mengucap syukur seperti yang disampaikan kakak tadi ya, harus mengucap syukur atas kemenangan Tuhan ya, kemenangan kita melalui Tuhan. Artinya kebangkitan dia di hari Minggu itu kita baru turunnya Roh Kudus. Itu yang kita, makanya kita rayakan. Kenapa hari kita harus sempatkan waktu kita serahkan waktu kita di hari Minggu itu untuk beribadah. Itu kakakku, kupikir. Jadi makanya aku bilang jangan kita tadi sedangkan dia apa aja Tuhan nggak memarahi kan gitu kan. Artinya kalau khusus untuk yang apa hal tertentu di hari Sabat itu, misalnya makanya aku bilang tadi, dia lakukan untuk misalnya hari Sabat udah tahu mau mati domba itu jatuh ke jurang dia kan. Kalau aturan Yahudi itu nggak bisa ditolong, biar aja mati. Artinya apakah itu perbuatan yang baik? Kan tidak. Artinya Tuhan, makanya Tuhan apai, Tuhan selamatkan. Makanya konteks yang tadi aku bilang tadi Matius 12 itu, Tuhan konteks pokoknya jangan kaku dia. Itu aja. Tapi fokuskan waktumu. Kalau kita konteks sekarang yang kita pahami ya, di dalam Minggu itu ada yang namanya khusus hari khusus dia untuk beribadah, Memang betul. Hari biasa ada beribadah kita sendiri, tapi kan di hari Minggu kan berbeda dengan persekutuan, kan gitu. Makanya aku bilang di situ momennya Kak, kita sempatkan waktu kita. Yang terjadi abang kakak, ya maaf ya, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ya, itu dia mengutamakan pekerjaannya daripada peribadahannya dari Minggu. Kepada Tuhan, fokuskan Tuhan daripada fokuskan Tuhan. Dia mengutamakan pekerjaannya atau apanya segala macam daripada kepada Tuhan. Padahal itu hari beristirahat atau hari yang namanya hari kudus kan gitu kan. Itu persoalan di tengah-tengah kehidupan kita Kak. Makanya kita suarakan perlu kepada anak-anak. Memang harus kita prioritaskan. Kalau orang kakak melihat contohnya itu nanti itu kita baca atau enggak tahu orang kakak lah membaca nanti kan gitu kan. Yang contoh halaman 49 sampai 51 itu dari situ juga berangkat, itu yang bisa kita lihat antara si Duma dengan si Dami itu. Memang itu berbicara tentang memprioritaskan. Si Dami memprioritaskan bahwasanya dia berubah. Yang tadi maunya dia ekstrakurikuler, udahlah gak usah beribadah lah. Lebih utama ekstrakurikuler dulu. Dia prioritaskan tuh ibadah dulu. Ya kalau selanjutnya ya mungkin nggak masalah. Yang penting di dalam ekstrakurikulernya tetap dia berjalan di jalan Tuhan. Artinya nggak mengeluarkan bahasa-bahasa kota misalnya anak ya. Nah, pokoknya yang berkenan di hadapan Tuhan lah aku pikir. Itu deh Kak. Makanya jangan kita terfokus di gereja, pulang ke rumah berdoa, makan apa itu nggak mungkin kakakku. Itu yang aku pikir Kak. Ya, karena kita di dalam kehidupan kita pasti ada aktivitas kita kan gitu kan. Yang penting di dalam aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Ya, aku pikir itulah Kak Clarissa. Semua orang udah macam skripsi aku ya 937 ya. Meja hijau. Oke, banyak kali pemujinya ya. Oke lah, aku pikir Clarissa. Iya, oke. Bang Roni tadi kenapa Bang? Enggak, itu kan karena menarik Amang. Jadi istilahnya kita Iya, betul. Harus memang. Menggelitik sebenarnya seperti Advent Sabat itu udah lama Amang. Betul, iya betul. Jadi pas ada momen ini ya kami keluarkan apa yang kami selama ini kami Iya, pas dan pas enggak apa-apa. Gitu. Yang satunya Amang boleh, ini kan tentang KTB kita di sini kan pilihan terbaik. Masa ini kan ada beberapa dibagi seasonnya kan pilihan terbaik. Seperti tadilah
ada seperti si Dame dan satu lagi temannya. Mau apalah dia ekskul, ada Iya, betul. basket istilahnya. Tetapi di jadwal ibadah remaja misalnya atau di pagi lah dia. Kan Oke. bimbang dia kan. Jadi Iya. misalnya kita kasih jawaban bagaimana, Amang? Karena kan ini tadi utamakan dulu Tuhan, dulu ibadah Iya, seperti betul, itu. betul. Iya. Tapi ya otomatis ya nanti kadang-kadang mereka bilang, gue sore bang ibadahnya gitu. Berarti kan dia mengutamakan pilihan yang apanya kebutuhan sekolahnya. Oke, Jadi kan seperti yang ada bilang sore tadi, ya. ada sore misalnya gitu. Atau zaman sekarang, bisa nanti iya. online misalnya gitu. Iya, oke, Ada oke. online. Di situ Ya. bagaimana jawaban yang bijaksana kita sampaikan, Amang? Oke, ya. Karena tentang salah dan berdosa itu kan Tuhan yang tahu. Cuma bagaimana ucapan yang bijaksana kita bisa sampaikan kepada mereka sehingga mereka tidak bimbang dan tidak ragu, Amang. Boleh ya, Amang? Oke, ya. Betul. Oke. Tapi sebelum sebelum sampai lagu Kak, ada yang kakak-kakak lain menanggapi, abang kakak yang lain? Aku mau tanya, Bang. Ya, tanggapi dulu. Aku ini karena di sini saya ada. Oke. Abang, kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu ini nanti Amang yang nilai. Anak tadi yang ekstrakurikuler itu kan kegiatan sekolah ya, sesuatu kewajiban ya. Kalau itu suatu kewajiban, bukan pilihan ya. Kalau itu suatu kewajiban sebagai seorang pendidik, menurut saya, it's okay dia ngikuti ekstrakurikuler dan dia bisa beribadah di sore hari. Karena sesungguhnya ibadah itu buat Tuhan, itu ya, nggak masalah. Jadi jangan kita, kalau menurut aku ya, menurut saya kita tidak perlu membebani dia dengan perasaan bersalah ketika dia tidak bisa ikut kegiatan remaja. Karena kegiatan sekolahnya itu dengan asumsi kegiatan sekolahnya adalah kewajiban. Karena kita tidak bisa menutup mata dengan kegiatan sekolah, apalagi di negeri ya, apalagi di negeri. Karena saya juga sudah mengalami itu ya. Dan saya yang penting adalah hatinya kepada Tuhan itu fokus kepada Tuhan. Dia memberikan waktunya buat Tuhan beribadah. Jadi tidak selalu di remaja. Kalau seperti itu, Amang. Oleh tema. Oke, makasih Kak DT. Yang lainnya ada dua. Ada lagi. Gimana, Amang Calvin? Maaf, agak putus-putus. Amang Calvin? Ada lagi rupanya, Kak? Ada lagi kira-kira dari kakak yang lain? Ada lagi? Halo, ya halo. Halo. Udah cukup kayaknya tadi tambahan dari Kak DT. Dari yang lain ada? Masih ada yang lain? Kakak apa? Kalin, bagaimana Kalinda tanggapannya? Ya, oke. Jadi gini kakak ya. Oke, memang di Bang Roni. Ya, silakan Amang. Ya, silakan. Ada Kak Linda. Ya, jadi gini. Jadi pertama gini ya, aku nggak tahu entah memang itu tadi seperti aku baru tahu ini kewajiban kata Kak Diana ya, kalau ekstrakurikuler itu di sekolah kewajiban. Ya Bang ya. Kadang-kadang kan gitu, adanya jadi alasan. Ini memang kami ekstrakurikuler ekstrakurikuler gitu kan. Kalau itu memang harus dibantah. Tapi kalau memang itu sudah menjadi satu kewajiban di tengah sekolah, memang satu kebijakan Bang. Jadi gini, kita kembali ke esensi hari Minggu aja lah. Hari Minggu itu apa? Kan gitu kan. Esensinya di dalam hari Minggu itu apa yang diadakan? Beribadah. Oke? Kan gitu kan. Kalau dia memang nggak bisa di jam apa, aku pikir tidak masalah. Kalau memang dia kembali, dia sediakan waktunya di jam tertentunya ada peribadahan. Karena kan bersekutu dalam ibadah
ada persekutuan. Bang Calvin, maaf, agak sedikit tersendat. Aku pikir tidak ada masalah di situ. Oh, keluarkah? Negara banyak pertanyaan. Keluar Bang Calvin ya, Bang. Bang. Baru pertanyaannya terlalu banyak. Yes, kan nanti kalau nggak ditanya nggak ada yang nanya. Ini Thailand Cuma Amang itu doang yang rusak. Kita semua bagus-bagus. dan apa di sana signal dari Ebenezer memang gitu Kak. Oh. Di sana memang apa signal susah. Oh. Yeah. Kita tunggulah masuk lagi. Masa kakak tanggapinya tadi itu aku tanya. Kenapa? Biar ada apa emang itu gitu kan. Udah dibilang kayak orang penguji kita jadinya tadi. Kau Bang berarti kau pura-pura nggak tahu kau kayak gaya. Bukan, memang itu selalu tanya Kak. Ada beberapa tuh ya ekskul yang apa gitu kan. Aduh. Nah, Kalau menurut aku Bang, yang penting kita tekankan ke adik remaja untuk isanya jujur menilai gitu ya. iya. Kalau itu bukan sesuatu yang penting atau wajib, kita harus utamakan gereja remaja kita gitu loh. Tapi kalau anak-anak pernah juga orang si Regina dulu waktu sekolahnya itu kegiatan yang harus, oke lah, nggak apa-apa. Ada yang izin begini Kak orang tuanya. Maaf ya Amang, ya si Anu karena ada acara keluarga, nah, jadi nggak ibadah. Pokoknya dia ibadah ya hari ini ya, aku bilang begitu. Jam berapapun, aku bilang begitu sama bapaknya sama anaknya juga itu harus beribadah ya, aku bilang begitu. Iya. Nah, walaupun nggak di apa kita di ibadah remaja, aku jawabnya sih begitu, harus beribadah ya, aku bilang begitu. Tapi memang sebaik-baiknya dia berkumpul dengan teman sebayanya, ya kan? Iya, itu. Makanya mungkin kita perlu tekankan bahwa beribadah itu kepada Tuhan itu bukan sekedar datang apa gitu ya, tapi ya benar-benar gitu loh. Kenapa kita harus di gereja remaja? Karena di remaja itu kita bersekutu dengan teman-teman kita gitu loh, ya kan? Terus ibadah ini memang dikhususkan buat dia gitu loh. Itu makanya kenapa gereja sampai menyediakan khusus untuk ibadah remaja kan gitu. Makanannya sesuai lah dengan dia gitu ya Kak ya. Amang itu nggak masuk lagi deh. Iya Bang. Nggak ada infonya Amang itu. Berusaha masuk kali. Telepon lah Bang. Berarti Kalau Amang itu mikir udah selesai. Karena udah nggak bisa masuk lagi kan, siapa tahu. Telepon lah Bang. Mel, telepon dulu Inang, telepon dulu. Jangan cuma putus-putus. Hai Kamel. Tapi agak ini nggak sih emang sinyalnya? Aku agak tersendat-sendat juga loh. Ini aku ngedengar abang kakak. Enggak sih Kak. Iya ya. Nah, masuk deh Amang. Oh, nggak masuk. Oh udah masuk. Halo. Halo Amang. Maaf ya. Karena banyak pertanyaan Amang. Kenapa jadi bukan jaringan ini, makanya bawa jadi ke ruang tamu ini ya. Lari ke ruang tamu ini. Oh. Oke. Oke, Gini lah itu Abang Kakak tadi. Karena di kamar ya. Jadi kan gini. Tadi Bang aku pikir kembali ke esensinya lah Bang. Abang Kakak ya, esensinya di dalam hari Minggu itu ada yang namanya peribadahan kan gitu kan. Jadi aku pikir kalaupun dia memilih ekstrakurikuler karena itu kewajiban, aku pikir nggak masalah. Yang penting dia tidak meninggalkan ibadahnya. Kecuali dia hanya fokus cuma untuk ekstrakurikuler aja, tanpa beribadah, itu memang yang salah. Makanya kita harus ingatkan, kalau memang betul-betul ya tidak alasan. Karena memang gini Kak, kalau kita lihat konteks buku kita itu Bang ya, itu contohnya itu karena nggak ada pilihan jam
jam ibadahnya. Aku pikir itu cuma seperti jam 8 dengan jam 10. Tapi itu hampir sama itu dengan di kampung-kampung. Kok di kampung-kampung itu juga, karena di sininya ada pilihan jam sore. Kok di kampung-kampung nggak ada, artinya ya nggak masalah, aku pikir kakakku. Yang penting dalam esensinya, di dalam hari Minggu dia harus beribadah. Itu aku pikir abang ya, abang kakak ya. Sorry abang kakak, jaringan ini ngeri lah di sini. Oke. Enak karena kebanyakan aku pikir bertanya kan, jadi signalnya jadi terganggu, Amang. Enggak lah, memang Jadi kayaknya aku cari. kalian teman-teman, Amang. Banyak kali pertanyaan Baron katanya. Enggak, jadi Udah, apa Bang. belum tahu mungkin bang. Oke, jadi gimana Bang Roni? Udah oke? Sudah, tadi kita udah diskusi sama Kak Diana, DT juga begitu, sesuaikan. Jadi Iya. memang ada pertanyaan gitu, Amang. Masalahnya ada gitu, Amang. Jadi ada orang tua sama remaja, Bang, maaf aku nggak bisa ibadah karena ada acara keluarga, ada mau ke rumah opung, ada apa. Jadi, tapi pesanku selalu, kau tetap ibadah ya. Jam berapapun kau harus ibadah, nanti entah sore atau gimana. Siap, Bang. Betul, Nah, betul. jadi Oke. hal itu yang membuat kita pastikan mereka harus tetap beribadah, walaupun nggak di jam ibadah di remaja. Seperti Iya itu, betul. Amang. Iya, siap alhamdulillah. Ya. Oke. Baiklah, mungkin kita akhirin ya untuk sesi kali ini. Ntar kalau misalnya ada tambahan, bisa di sesi berikutnya kita adakan kembali. Oke. Ya. Iya. Ini cukup malam, supaya panjang kita nanti untuk beristirahat biar besok bisa segar kembali. Ya, oke. Mang Pandres perlu istirahat kita, Kak. Mang Pandres bilang nggak harus dibatasin. Harus Iya. sehat katanya. Biar sehat. Harus Iya. sehat. Oke, kalau begitu aku lanjut share screen kembali ya untuk acara sebentar. Oh sorry. Lupa ini. Oh, ya. Oke, ini selanjutnya setelah kita menikmati tadi sesi pembahasan materi dengan Amang Calvin, kita akan tutup sermon kita sebelum doa penutup nanti dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.